ada alur tujuan pembelajaran ya. Nanti diharapkan di akhir sesi, di sini peserta didik mampu memahami arti konsep alur tujuan pembelajaran dan mampu menyusun alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya untuk alur tujuan pembelajaran itu simple ya. Data yang kita ambil itu kita data dari capaian pembelajaran. Yang pasti kalau capaian pembelajaran ini kita nggak buat, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah nanti setelah itu kita menyusun yang namanya alur tujuan pembelajaran yang akan dibahas ini. Berikutnya ntar terakhir baru kita bikin modul ajar. Setelah menyusun alur tujuan pembelajaran, nanti kita baru bisa bahasan tentang modul ajar. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis, ya, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ini. Jadi kayak langkah kerjanya gitu loh. Ibaratnya kalau kegiatan yang akan kita lakukan seperti itu untuk alur tujuan pembelajaran. Nanti di alur pembelajaran ini juga kita akan membagi kira-kira materi ini nih penyampaiannya untuk berapa lama waktunya seperti itu. Itu di alur tujuan pembelajaran. Kedengeran nggak? Kedengeran ya, ibu-ibu ya? Dengeran banget. Kedengeran banget, suaranya memang kan agak-agak keras, bukan agak-agak keras ya. Kan habis nulis tuh. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk konsep alur tujuan pembelajaran ini, sumber kita yang pasti, patokan kita menyusun itu pasti dari capaian pembelajaran. Tapi kan yang pasti tadi capaian pembelajaran itu sudah kita bikin, kita identifikasi kira-kira kompetensi yang mau dicapai apa aja. Itu mempermudah kita untuk menyusun alur pembelajarannya. Ya, karena tadi saya sudah jelaskan pengertiannya, yang sudah nggak usah saya ulangin lagi ya, seperti itu. Oke, ini bisa dilihat aja. Baca masing-masing nggak apa-apa ya, saking malesnya. Nah, jadi saya di sini mau jelasin langkah-langkah menyusun alur pembelajaran atau ATP. Nah, pertama, ibu-ibu lihat capaian pembelajaran dari mapel yang diampu. Yang pasti yang tadi udah kita bahas. Kemudian tuliskan materi apa yang harus dipelajari berdasarkan capaian pembelajaran tersebut. Kemudian kalau sudah kita ketemu materi yang mau diambil, berikutnya kita tulis apa yang kita harapkan dari peserta didik dengan capaian materi tersebut gitu loh. Tapi nanti ditambah dengan profil pelajar Pancasila di sini. Dan sebenarnya jawaban nomor 3 ini bisa kita ambil dari LK yang kita buat barusan ini. Nah, nanti kemudian kita tentukan materi CP ini ada di kelompok modul yang keberapa. Dan yang terakhir, baru kita bisa menentukan jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan. Ini. Jadi kalau contohnya, bisa dilihat di contoh LK ini. Bentar ya. Agak kecepatan, nggak apa-apa ya. Kelihatan nggak ini ibu-ibu? Kelihatan contoh LK nggak ini? Enggak ya? Belum, Bu. Masih Belum. PowerPoint. Masih PowerPoint ya? Oke, saya cari dulu. Berarti belum. Iya. Ini kali ya, kelihatan ya? Nah, Kelihatan ya? Ini masih bahasannya akuntansi tadi. Masih bahasannya akuntansi tadi. Ini ada alur tujuan pembelajaran. Nah, yang pasti yang pertama ada satuan pendidikan kita SMK Negeri 4 Bandar Lampung, mata pelajarannya dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Fasenya fase E karena kelas 10. Elemen domain yang diambil, kalau saya tadi ambilkan tentang prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Ini diambil dari CP tadi, elemen CP. Ya. Nah, kemudian di sini kita copy capaian pembelajarannya. Kita copy aja, copy paste dari kolom capaian pembelajaran tadi. Tahu lah ya, nggak usah saya balikin ke capaian tadi ya. Kita hanya copy paste. Paham ya? Nggak perlu diulang, nggak apa-apa ya. Iya. Nah, kemudian kita ke materi. Materi tadi kan kita materi ini dilihat dari CP ini. Yang pertama kan di sini tadi peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi. Berarti materi pertama pengertian akuntansi. Kemudian di sini ada tujuan pencatatan akuntansi. Bisa di sini tujuan akuntansi. Di sini ada pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi. Bisa dibikin pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi. Ada lagi di sini prinsip-prinsip akuntansi. Tulis di prinsip-prinsip akuntansi. Ini materinya. Paham sampai di sini? Paham. Nah, alur tujuan pembelajaran ini diambil dari LK yang kita buat tadi. LK yang kita buat tadi, kita tambahin aja dengan profil pelajar Pancasila yang kita inginkan.
Di sini saya bikin yang secara mandiri, jadi peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi secara mandiri. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tujuan pencatatan akuntansi secara mandiri. Peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip dasar akuntansi secara mandiri. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi pihak yang membutuhkan informasi akuntansi secara mandiri. Ini hanya contoh ya, jadi kalau mau beda nggak apa-apa. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep akuntansi dasar berdasarkan bernalar kritis dan bergotong royong. Ini karena konsep ini kita harus pakai nalar. Jadi anak-anak tuh sudah mulai membuka gitu loh nalarnya di situ. Begitu juga dengan perbankan dasarnya. Nah, ini semua diambil dari yang lembar kerja tadi, hanya ditambah dengan profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami? Bu Sumi, Gimana? mau tanya ya, Izin bertanya. Boleh. Dari pembagian alokasi waktu mata pelajaran dari kurikulum mata pelajaran SMK itu kan penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu ada di bagian C ya. Bagian C itu untuk kelas 10 kita harus menyampaikan sebanyak 8 jam pelajaran ya. Itu terus pembagiannya 8 jam pelajarannya itu ke dalam materi dasar-dasar kejuruan kita itu seperti apa? Diinklutin aja, Bu. Kalau yang saya pahami ketika saya diklat hanya diinklutin aja. Diinklutin di materi yang akan kita ajarkan. Jadi sebangsa kayak zaman dulu tuh kita kayak ada apa sih dulu namanya? Karakter. Yang dulu tuh pernah ada yang modelnya sama aja seperti itu sih. Kalau yang saya dapat tingkat kemarin ya. Dia nggak dipecah untuk mapel sendiri, enggak seperti itu. Oh gitu. Makanya itu memang masih agak rancu, terus terang saya masih agak rancu yang untuk profil pelajar Pancasila karena masih agak bingung itu memang. Karena di sini dikatakan sampaikan 8 jam pelajaran. Nah, penjabaran jam pelajaran ke materi ke dasar-dasar kejuruannya itu pembagiannya seperti di ATP-nya. Iya, kita inklutin aja. Kita inklutin aja. Jadi kita yang mengatur seperti itu. Jadi untuk dasar-dasar kejuruan itu misalnya untuk pemasaran ada 6 jam pelajaran. Berarti dia include ke dalam 6 jam pelajaran itu ya? Iya. Jadi nggak ada nggak spesifik itu. Nggak spesifik. Diinklutin aja. Karena kan otomatis mereka sudah menerapkan mandirinya. Ketika mereka berdiskusi, mereka sudah ada gotong royongnya di situ. Mereka juga ketika mereka memang berdiskusi juga mereka ada mengajukan ide-ide kan, berarti mereka sudah bernalar kritis juga di situ gitu loh. Itu seperti itu. Include. Yang saya pahami ketika saya diklat itu include gitu loh. Ya udah, makasih. Oke. Kita lanjut untuk ATP udah nyambung ya, ini hanya memindahkan saja ya Ibu-ibu ya. Paham ya? Nah, untuk modul ke sekarang. Sebenarnya modul ke ini tujuannya adalah untuk materi ini sebenarnya pernah nggak dijelasin di modul sebelumnya. Kalau pernah sini materi ini sudah ada di modul 1, di sini dibikin 1 nggak apa-apa. Gitu loh. Begitu. Tapi kalau enggak, ini saya sesuai dengan urutan elemen. Saya anggap tadi yang seperti yang saya bahas tadi, 1 elemen kata saya kan jadi 1 modul kerja kan, boleh nambah kata saya kalau mau lebih nggak apa-apa. Ya. Jadi ini untuk simpelnya saya urutin sesuai dengan elemen aja. Jadi untuk prinsip ini kan ini hanya ada di modul 7 yang sedang dibahas ini gitu. Dia nggak ada di tempat yang lain. Tapi kalau memang materi ini ada di bahasan di modul 1, kita bikin di sini 1 nggak apa-apa. Karena memang sudah dijelasin di modul 1. Bisa dipahami nggak? Tapi karena ini saya anggap belum pernah dijelasin, ya saya anggap di modul 7 semua. Karena ini hanya sekedar contoh. Paham ya? Nah, untuk pembagian jamnya, ini yang bisa menentukan adalah guru yang mengajar. Jadi, saya berharap untuk pengertian akuntansi ini bisa dalam 1 jam pelajaran aja. Saya bikin 1 jam pelajaran. Untuk tujuan pencatatan akuntansi, ini cukup 2 jam pelajaran aja. Untuk prinsip dasar akuntansi cukup 1 jam aja. Untuk identifikasi pihak yang membutuhkan informasi akuntansi bisa 2 jam. Konsep dasar akuntansi 3 jam. Perbankan dasar 3 jam. Ini kita yang menentukan. Dan makanya alangkah baiknya sebenarnya kita juga sudah memilah kira-kira dari elemen pembelajaran yang ada, itu kira-kira yang masuk kategori di semester 1 berapa elemen, yang masuk kategori semester 2 berapa elemen, itu sebenarnya kita memilah dari awal. Jadi kita mempermudah kita untuk menyusun jam pelajaran ini. Walaupun sebenarnya cara kerjanya nggak begitu sih.
Kalau cara kerja yang diharapkan sebenarnya kita menentukan jam kerjanya dulu gitu loh, jam pelajarannya dulu, maksudnya jam pelajarannya mau berapa jam dulu baru ke situ kan. Cuma cara gampangnya yang mungkin dari kita bagi tadi itu. Berarti itu total jam kan 12 jam. Berarti untuk elemen 1 elemen 1 bisa diartikan 2 kali pertemuan. Iya, betul banget. Iya, 2 kali Untuk elemen pertemuan. ini, kalau betulan ini elemen 7 untuk 2 kali pertemuan. Jadi kalau untuk 3 kali pertemuan, berarti sini 18 tuh kita pilih-pilih lagi di sini gitu loh. Oke. Bisa dipahami Bu Amel? Bisa. Belum Bu, Belum dimaknanya Bu Puri? jamnya itu Furi belum dong ya. Jamnya itu kita yang nentuin ya. Kita yang menentukan, kita guru yang mengajar. Jadi kita bisa mengukur tuh, untuk ngejelasin pengertian akuntansi ini kira-kira siswa ini butuh berapa lama sih jamnya? 1. Gitu loh. Kalau kita ngerasa bisa cukup 1 jam, gitu. kita Misalnya ambil 1 jam. Oh, Yang tujuan pencatatan akuntansi, kira-kira siswa bisa waktu 3 jam, kita tulis 3 di sini gitu. Kita yang menentukan. Harapan kita kan siswa bisa. Ya. Durasinya ya. Durasi. Kalau di RPP yang lama kan itunya ya Bu ya, durasinya itu berapa gitu kan? Ya, berapa menit, ini tujuannya memang untuk durasi, ini gitu. untuk alokasi waktu sebenarnya. Kalau RPP lama ini alokasi waktu. Makanya sebenarnya alat bantunya kita tentuin aja dulu program semesternya. Jadi kita pilih-pilih kan, dari situ bisa gitu loh. Caranya itu seperti itu. Oh iya. Nah, berarti bisa harus dipahami. dipaparin dulu materinya ya. Jadi ini materi ini juga kita nggak mengada-ada, tapi semua kita ambil dari capaian pembelajaran yang ada. Jadi kita nggak usah mengada-ada. Kalau kita mengada-ada kan malah pusing ya. Yang ada di sini aja kita masukin semua. ATP tinggal dari yang tadi kita include-in aja. Modulnya masuk urutan modul dan seterusnya. Dan di sana aja sih, Tin. Sama dulu kan. Bawa itu ya bahasanya. Bisa dipahami ini ya? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi tiap belum ada. Sumi, Iya gimana sih? Ini kan Iya. contohnya di dasar-dasar akuntansi ya. Iya. Elemen keberapa Bu kalau saya boleh tahu? Elemen pertama ya? ke-7. Elemen Elemen ke-7. 7. Elemen dia ada berapa? Ada banyak elemen ya kalau di akuntansi itu? Ada 8 elemen. 8 elemen. Contoh ya Bu, di akuntansi itu ada 8 elemen ya. Nggak bisa saya ngejas, kita nggak bisa ngejas karena 8 elemen, semester 1-nya 4 elemen, semester 2 4 elemen, nggak boleh begitu. Karena kita nggak tahu isi yang ada di dalamnya. Kalau untuk akuntansi itu cenderung yang di semester 2 itu yang spreadsheet-nya, kalau yang untuk dari 1 sampai 7 itu untuk semester 1 menurut saya. Berarti kalau ini di elemen ke-7, Iya. diajarkannya di semester 2 ya mestinya ya? Enggak. Sih? Enggak. Bisa Kalau dilacak untuk, ya? Enggak ada patokan begitu, Bu. Ya. Jadi gini, kalau untuk pembagian jam itu kita jangan pernah berpikir kalau ada 8 elemen berarti dibagi 2 semester 1 4, semester 2 4, enggak begitu. Tapi kan kita ukur dari isi dari tiap-tiap materi tadi sih, Bu. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan gitu kan. Nah, kalau misalnya dia banyak elemen tapi waktu yang dibutuhkan cuma sedikit ya nggak perlu banyak-banyak berarti kan. Jadi nggak menjamin dia ada 8 elemen, 4 semester 1, 4 semester 2, nggak begitu. Bisa aja 6 semester 1, 2 semester 2. Atau bisa aja 7 semester 1, 1 semester 2. Tergantung dengan tingkat kesulitan dari capaian pembelajarannya. Gitu loh. Oke, kemudian apakah elemen-elemen itu pengajarannya harus berurutan ya Bu ya? Maaf ya kalau saya terlambat. Berurutan, Bu. Harus berurutan? Harus berurutan. Oke. Kita harus berurutan. Jadi tapi kalau ini elemen ke-7 semestinya bukan di pertemuan pertama ya? Bukan, memang saya sampel sengaja yang elemen 7 biar yang elemen pertama itu tugasannya Elia. Biar dikerjain Elia kemarin nih. Sengaja saya ambil yang ujung, Bu. Ya kan? Pinter bener Ibu ini ya. Oh iya. Sengaja. Semangat Elia Reni. Dibilang ini Ya Bu. Bisa dipahami ya. Jadi ingat itu ya, jangan pernah berpikiran dibagi 2 tuh jangan. Kita tetap lihat ini. Iya. Ya enggak, iya misalnya kayak UPW kan dia ada 7 elemen tuh ya. Bisa aja sih yang di 4 elemen pertama itu kan dia relatif mudah ya. Jadi durasinya jadi bisa aja di semester 1 5 elemen, nanti semester 2-nya 2 elemen gitu kan ya. Bisa begitu kan ya. Iya, bisa. Tapi kan tetap harus diajarkan secara berurutan kan urutannya. Elemen pertama dulu, kedua, ketiga dan seterusnya.